Wakil Bupati Lampung Utara minta maaf seusai pelaku penembakan ASN serahkan diri. Sebuah tragedi memilukan mengguncang Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Dedi Christian Agung, seorang aparatur sipil negara berusia 40 tahun di Dinas Perikanan Lampung Tengah, tewas mengenaskan setelah diterjang timah panas. Peristiwa kelam ini terjadi saat korban sedang meluangkan waktu untuk membantu sang istri, Vita Lestari, berdagang ayam geprek guna mencari penghasilan tambahan. Suasana sore yang awalnya biasa, mendadak berubah mencekam ketika seorang pemuda berinisial F datang menghampiri korban. Awalnya, mereka tampak mengobrol biasa di depan sebuah tempat pencucian mobil. Namun, obrolan tersebut dengan cepat memanas. Adu mulut tak terhindarkan hingga berujung pada perkelahian fisik. Ketika pukulan pelaku meleset dan dibalas oleh korban, pelaku langsung berbalik badan. Dari dalam tas selempang kecil yang dibawanya, pemuda tersebut mencabut sebilah senjata api dan langsung melepaskan tembakan jarak dekat. Seketika, Dedi tersungkur bersimbah darah. Momen mengerikan ini terjadi tepat di hadapan sang istri dan kedua anak mereka yang masih kecil. Pasca penembakan, warga sekitar sempat dicekam ketakutan karena pelaku terus menodongkan senjatanya ke segala arah, sebelum akhirnya melarikan diri dan menjadi buronan. Nyawa Dedi tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit oleh petugas Babinsa dan warga sekitar. Jenazah sang ASN kini telah dikebumikan di tempat pemakaman umum 16C Metro Barat, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Menurut penuturan sang istri, Vita Lestari, insiden berdarah ini diduga kuat dilatar belakangi oleh masalah utang piutang. Pelaku disinyalir sudah merencanakan aksi keji ini sejak awal. Sebelum peristiwa penembakan terjadi, korban bahkan sempat berpapasan dengan pelaku dan menyinggung soal ancaman-ancaman pembunuhan yang sering dilontarkan pelaku kepadanya. Kini, Vita hanya bisa meratapi nasib kedua buah hatinya yang harus kehilangan sosok ayah di usia yang masih sangat belia. Dengan suara bergetar, Vita meminta keadilan yang seadil-adilnya kepada aparat penegak hukum. Ia berharap proses hukum berjalan transparan tanpa ada intervensi atau perlindungan dari pihak manapun, serta menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Pelarian pelaku F yang baru berusia 21 tahun akhirnya berakhir. Setelah sempat buron, pelaku akhirnya memilih untuk menyerahkan diri ke Mapolres Lampung Utara pada Minggu, 24 Juni 2026. Proses penyerahan diri ini didampingi langsung oleh pihak keluarga dan disaksikan oleh Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan. Menariknya, Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, turut hadir langsung mendampingi warganya tersebut. Di hadapan media dan aparat kepolisian, Romli menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-sebesarnya kepada seluruh masyarakat Lampung atas kegaduhan dan tindakan keji yang dilakukan oleh warganya. Pemerintah daerah Lampung Utara menegaskan tidak akan mengintervensi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada institusi Polri. Saat ini, pihak Polres Metro bersama Polda Lampung telah mengamankan pelaku dan terus mendalami asal-usul kepemilikan senjata api ilegal yang digunakan, guna menuntaskan kasus yang telah merenggut nyawa seorang ayah dan abdi negara ini.